Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sampai saat sekarang ini, banyak sekali kaum muslimin yang menunggu dan menantikan kehadiran Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dan banyak dari mereka menunggu kemunculan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang akan dibaiat di Mekah. Padahal di dalam hadis menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi akan dibaiat di depan Baitullah. Masih banyak umat Islam yang jika menafsirkan suatu ayat ataupun hadis hanya memahami penjabaran artinya saja dan tidak mau memahami tentang penjabaran makna dan tujuannya. Banyak dari mereka hanya memahami bahwa Baitullah itu hanya berada di Mekah saja. Memang secara artinya Baitullah ada di Mekah, tapi itu dalam pandangan syariat. Karena ilmu Islam itu ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam pandangan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, Baitullah itu mengandung makna yang mendalam dan berbeda-beda tempat dalam pandangan masing-masing jalan. Saya juga sudah menjelaskan di salah satu video tentang makna Baitullah yang sesungguhnya. Jika kalian sudah paham tentang makna Baitullah yang sebenarnya, maka kalian pasti tidak akan capek-capek menunggu lagi Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang akan dibaiat di Mekah. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa, tetapi beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Walaupun penampilan zahir beliau hanyalah manusia biasa-biasa saja, tetapi di dalam hati dan jiwanya dipenuhi oleh cahaya Allah yang sangat terang menyilaukan. Beliau adalah manusia biasa, tetapi beliau adalah seorang manusia yang ahli dalam ma'rifat. Karena beliau adalah ahli ma'rifat, makanya beliau akan dibaiat di depan Baitullah menurut pandangan ma'rifat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya manusia di muka bumi ini. Dan beliau adalah seorang manusia yang paling suci. Karena beliau sendiri sudah disucikan dan sudah disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati, jiwa, dan pikiran. Beliau adalah kekasih pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin seluruh makhluk yang ada di penjuru langit dan bumi ini. Jika Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rajanya manusia, beliau adalah orang yang paling suci. Lantas bagaimana mungkin beliau akan dibaiat oleh ustadz ataupun ulama yang hanya manusia biasa-biasa saja? Jika beliau dibaiat oleh manusia biasa, berarti manusia yang membaiatnya itu lebih baik daripada beliau, lebih tinggi derajatnya daripada beliau. Kalau memang seperti itu, kenapa bukan mereka saja yang menjadi Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi? Kenapa bukan mereka saja yang menjadi pemimpin? Setahu kami, bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi haruslah dibaiat dan diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan melalui juga perantara untuk membaiatnya. Karena tidak mungkin Allah yang Maha Gaib berhadapan langsung dengan seorang Imam Mahdi yang hidup di alam nyata. Dengan begitu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala membaiat atau mengangkat beliau sebagai pemimpin di alam semesta ini, pastilah akan melalui perantara. Islam itu sangatlah tinggi ilmiahnya, jadi kita harus menggunakan akal dan logika kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dimensi yang tidak terhingga. Bagaimana mungkin manusia bisa berhubungan langsung dengan Allah jika tidak melalui perantara?
Nabi Musa alaihissalam saja ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina langsung jatuh pingsan. Itu disebabkan karena tidak akan mampu raga manusia bisa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, bumi saja bisa hancur jika berhadapan langsung dengan dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga. Nur Muhammad adalah kekasih Allah, yang tiada lain adalah sifat Allah sendiri, yang tiada lain adalah bagian daripada nur zatnya. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli pada Nur Muhammad agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini termasuk manusia. Nur Muhammad tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bisa menjadi sebagai jembatan penghubung jika tidak memasuki wadah yang hidup. Dan wadah yang hidup itulah seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Allah memilih seorang manusia untuk menjadi kekasihnya, agar melalui kekasihnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk manusia. Setiap masa atau setiap zamannya akan selalu ada manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah, yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Mulai dari zaman Nabi dan Rasul hingga sampai pada zaman sekarang ini, manusia utusan Allah akan selalu ada dan akan selalu hadir pada setiap zamannya sesuai waktu yang telah Allah tentukan. Setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul. Manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul bukan dilihat karena dari penampilannya, bukan dilihat dari kehebatannya, bukan dilihat dari kepintarannya atau karena tinggi akan keilmuannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang manusia yang akan menjadi kekasihnya untuk menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Allah memilih seorang manusia itu karena kejernihan hati dan jiwanya, karena besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memilihnya sebagai khalifah Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui tentang ketulusan hati dan jiwa hambanya. Walau sealim apapun penampilan seseorang, jika hatinya masih dipenuhi dengan hawa nafsu dan keegoan di dalam dirinya akan dunia ini, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahuinya, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat At-Tagabun ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat nur. Jadi tidak mungkin seorang manusia bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui kekasih pilihannya yang mewarisi Nur Muhammad, ataupun yang mewarisi ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji di dalam dirinya. Nur Muhammad ataupun ruh atau jiwa yang tunggal atau jiwa yang terpuji itulah yang dimaksudkan cahaya di atas cahaya. Jadi melalui Nur Muhammad itulah seorang kekasih pilihan bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pahami
bahwa tidaklah pantas seorang ulama yang hanya manusia biasa saja membaiat seorang manusia utusan Allah. Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Masa manusia biasa pantas membaiat seorang manusia yang akan menjadi imam zaman? Ibaratnya seperti seorang bupati melantik seorang gubernur. Seorang gubernur melantik seorang presiden. Itu memang benar-benar hal yang tidak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan, lantas siapakah yang pantas membaiat seorang Imam Mahdi? Kalau bukan Baitullah yang ada di Mekah, lantas di manakah Imam Mahdi akan dibaiat? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mungkin kami bisa uraikan sesuai dengan ilmu pengetahuan kami. Yang pantas membaiat seorang Imam Mahdi, pastilah gurunya sendiri. Karena Imam Mahdi adalah manusia biasa, pastilah beliau memiliki seorang guru yang di mana gurunya itu menjadi sanad keilmuannya dan yang sudah menjadi wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah. Sudah pasti gurunya bukanlah manusia biasa seperti para ulama dan kiai pada umumnya. Gurunya Imam Mahdi adalah wali kutub, dan gurunya adalah seorang manusia yang pernah menjadi kekasih pilihan Allah pada zamannya terdahulu, yang pernah mewarisi juga Nur Muhammad, ataupun mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Gurunya juga adalah seorang manusia yang menjadi kekasih pilihan Allah, yang bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini pada zamannya terdahulu. Setelah wafat dan habis masa kepemimpinan gurunya, kepemimpinan itu digantikan lagi oleh Imam Mahdi, sesuai muridnya yang mana yang menjadi pilihan Allah. Karena Allah tidak akan memilih seorang manusia yang bukan kelompok dari wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah. Rasulullah SAW memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan karena kemauan beliau, tetapi dipilih atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Coba seandai saja dipilih atas keinginan manusia, pasti pada saat itu yang menggantikan Rasulullah adalah dari keturunannya beliau sendiri. Karena itulah yang berhak menjadi sang khalifah ataupun Imam Mahdi, bukan hanya karena dilihat dari jurian Nabi Muhammad SAW, tetapi harus dari keturunan penyambung Rasulullah. Para wasilah atau silsilah yang menjadi penyambung Rasulullah pasti selalu mengamalkan ilmu dan amal yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW saat berbulan-bulan di Gua Hira kepada semua murid-muridnya ataupun kepada semua pengikutnya. Begitupun dengan kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi pada zaman sekarang ini. Pasti beliau juga akan mengamalkan ilmu dan amal yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW saat berbulan-bulan di Gua Hira. Selanjutnya, di manakah Imam Mahdi akan dibaiat? Karena beliau adalah manusia yang ahli ma'rifat, jadi beliau akan dibaiat di depan Baitullah menurut pandangan ma'rifat. Dan makna Baitullah menurut pandangan ma'rifat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kiblatnya segala makhluk. Beliau akan dibaiat di depan gurunya langsung, yang dimana gurunya dulu pernah juga menjadi tempat bersemayam atau tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada zamannya terdahulu, gurunya pernah juga menjadi khalifah Allah yang bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.